Selamat sore jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu tanggal 26 Februari 2023. Marilah kita naikkan nyanyian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 9 bait 1 dan 2 sambil bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah ibadah sore ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Dan menyertai saudara juga. Jemaat persilakan duduk kembali. Ibadah Minggu sore ini menggunakan liturgi variasi dengan tema kesetiaan yang memulihkan. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Nathanael Syekh Pujiono M.Min. Marilah kita nyanyikan pujian bagi Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4 bait 1 dan 2. Angkatlah hati
saudara-saudara yang terkasih, hukum kasih yang terdapat di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 menjadi cermin hidup kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian cermin hukum kasih itu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Marilah kita menyanyikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 33 bait 1 dan 3. Sebagai hamba Tuhan, saya memberikan dan memberitakan bahwa setiap kita yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan kepada kita semuanya. Di dalam surat 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita naikkan nyanyian syukur bagi Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 19 bait 1 dan 2 sambil bangkit berdiri. We'll
Saudara-saudara yang terkasih, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dan mari kita menghadap Tuhan untuk memohon tuntunannya di dalam doa. Bapa Surgawi, kami jemaat-Mu mengucapkan puji serta syukur kami. Karena jikalau kami bisa bersama hadir di dalam ibadah ini, itu semua karena kehendak Tuhan, kasih Tuhan yang boleh kami rasakan, sehingga kami bisa bersama melakukan pemeliharaan iman kami melalui ibadah ini. Terlebih kebenaran firman yang akan kami terima, mohon Roh Kudus hadir menyucikan tempat ibadah ini. Demikian juga menyucikan setiap hati iman percaya kami, agar kuasa-kuasa kegelapan tersingkir oleh kuasa-Mu. Kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang bisa kami wujud nyatakan dalam laku kami di dalam Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Kepada para petugas pembaca leksionari kami persilahkan. Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambilkan dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan dengan Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dilanjutkan ayat 3, pasal 3 ayat 1 sampai 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan.
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur tanggapan pada sore hari ini akan saya ambilkan dari Mazmur 32 ayat 1 sampai ke 7. Mazmur 32 ayat 1 sampai ke 7. Saya akan membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar. Jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang keselamatannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh minyak musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan dosaku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kedua diambil dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karena Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yang itu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa satu orang itu, maka lebih besar, lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikian sabda Tuhan.
Bacaan Injil terambil dari Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepada mereka, ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang menerima, mendengar, dan yang bisa melaksanakan. Haleluya. Selamat sore. Salam. Ada sukacita. Pinderkan sehat. Pinderkan sehat. Amin, sehat puji Gusti ngaten nggih. Awit kawontenan ingkang tasih mekaten kita tetap kedasaken jagi kondisi. Mila panjenengan tasih ngagem masker. Kalau wau kula melampah saking mriku ugi maskeran, lajeng minggah mriki gandeng tebih kalian panjenengan. Lajeng kalian pradata saged dipun lepas, Pak. Biasanipun mengganggu menika. Nggih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita bersyukur bahwa situasi kondisi yang seperti ini Tuhan tetap masih melindungi kita, dikaruniai sehat. Amin. Walaupun demikian dan situasi kondisinya sudah agak lebih membaik daripada dulu-dulu, tapi kita tetap harus taat pada protokol kesehatan. Panjenengan mau mlebet gereja sampun sami wiji? Sampun.
wonten hand sanitizer ngaten nggih. Ya. Kalau wau wonten mlebet nggih wonten konsestori wau nggih. Semuanya harus kita jaga supaya kita tetap binerkahan sehat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman pada sore ini adalah kesetiaan yang memulihkan. Kesetiaan yang memulihkan. Dan kita tahu minggu ini kita memasuki minggu pertama masa Prapaskah yang mengajak kepada kita semuanya untuk menghayati makna penderitaan kesengsaraan Tuhan Yesus. Demikian juga di dalam hidup kita masing-masing untuk bisa olah spiritualitas di dalam kerapuhan kita, di dalam ketidakberdayaan kita menghadapi situasi kondisi pergumulan yang kita hadapi sekarang ini. Pergumulan-pergumulan, permasalahan-permasalahan. Dan kemarin masa Prapaskah ditandai dengan ibadah Rabu Abu, di mana kita mengoles ya di dahi kita abu sebagai lambang ketidakberdayaan kita. Dan di dalam kita memasuki masa Prapaskah ini diharapkan kita bisa melakukan laku puasa dan doa, bahkan juga berbagi. Sehingga ada gereja-gereja ketika pulang membawa celengan yang biasanya satu hari itu habis 300.000 untuk biaya hidup satu hari. Harapannya bisa lebih ngirit, bisa menyisihkan 100.000 misalnya untuk dimasukkan ke celengan, atau 50.000 atau berapa seikhlas kita. Ngaten Bu nggih. Satu hari ya ibu-ibu ini biasanya berapa ribu Bu? Ada yang 100.000, ada yang kurang untuk biaya hidup ya, tergantung situasi kondisi kita masing-masing. Satu minggu kira-kira berapa ribu yang kita keluarkan untuk kebutuhan hidup. Satu bulan, nah disitulah kita bisa menyisihkan untuk bisa dikumpulkan berbagi dengan yang lainnya. Itulah masa kita memasuki masa Paskah. Jadi tidak hanya puasa secara rohani, tetapi juga puasa secara jasmani, yaitu ngurang-ngurangi supaya bisa dipakai untuk berbagi. Konsep itu yang membuat kita dalam situasi kondisi apapun kita tetap bisa berbagi. Sehingga yang bisa berbagi tidak hanya orang yang mampu, orang yang kaya raya, tetapi kita di dalam keberadaan kita pun bisa berbagi ketika memang ada komitmen semangat untuk mau menyisihkan berkat yang kita terima dari Tuhan. Itulah masa Prapaskah yang kita jalani sekarang ini. Dan juga saudara-saudara, di dalam kita menjalani masa Prapaskah dengan laku doa, puasa, dan menyisihkan, ternyata pun juga kita selalu diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan, permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Hambatan, rintangan, godaan, dan tantangan kehidupan itu selalu ada kita rasakan. Maka memang baik ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, kita perlu mendapatkan masukan, saran-saran untuk kita pertimbangkan. Ketika kita mempertimbangkan untuk mengambil keputusan, kita perlu mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam hendak memulai pekerjaannya, pelayanannya, dia menyendiri, mempunyai waktu
untuk berkomunikasi di dalam olah spiritualitasnya melalui doa dan puasanya 40 hari 40 malam. Demikian juga ketika kita menyikapi kehidupan ini diperhadapkan dengan pergumulan permasalahan-permasalahan hidup, setelah kita memperoleh masukan-masukan, saran-saran, pertimbangan-pertimbangan sebelum kita memutuskannya, kita harus mempunyai waktu sendiri bergumul dengan Tuhan. Dalam waktu bergumul dengan Tuhan itu terjadi pergumulan secara intim dengan Tuhan. Dan di dalam pergumulan itu harus kita dasarkan dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan bicara apa tentang pergumulan permasalahan saya. Di sanalah kita akan memperoleh jalan keluarnya. Jadi saudara-saudara, jalan keluar atas pergumulan itu bisa kita dapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkarya di sana, tetapi juga bisa kita dapatkan dari bukan firman Tuhan, bukan jalan Tuhan. Tergantung sikap kita di dalam pergumulan itu mengambil keputusan jalan mana yang akan kita tempuh. Dasar yang kita pakai apa di dalam menghadapi pergumulan itu, mencari solusi. Tetapi Tuhan menghendaki agar kita bisa mencontoh yang dilakukan Tuhan Yesus. Di dalam menghadapi pergumulan, hambatan, rintangan, godaan dan tantangan kehidupan, dia memakai firman Tuhan. Itu sebuah solusi. Dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan Matius 4 ayat 1 sampai 11 ini adalah satu perikop pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Lebih tepat kalau kita memakai istilah ujian iman. Di dalam hendak memulai tugas pelayanannya, Tuhan menghadapi ujian iman. Lulus atau tidak itu tergantung sikap keputusan Tuhan Yesus itu terhadap ujian iman itu. Mari kita akan lihat 3 hal godaan yang dialami Tuhan Yesus, tetapi 3 hal godaan ini juga yang senantiasa terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi iblis menggoda Tuhan Yesus. Demikian juga tadi di dalam bacaan pertama, iblis menggoda Adam Hawa juga dengan 3 godaan itu. Dan iblis menggoda kita semuanya juga di dalam 3 godaan itu. Mari kita lihat satu persatu saudara-saudara. Godaan yang pertama tentang kepuasan diri. Yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam menggoda, yang dipakai oleh iblis di dalam menggoda Tuhan Yesus adalah, kita bisa lihat di dalam ayat 3 bagaimana Tuhan meresponnya, mengatasinya di ayat 4. Roti, ya, ini godaan kepuasan diri, atau istilah lain kedagingan. Di sana, di pegunungan di mana Tuhan Yesus ada, banyak batu-batu. Batu-batunya itu tidak besar-besar, tetapi sebesar roti-roti ya sekira-kira sekepal tangan begini, banyak sekali. Lalu iblis menggunakan cara itu, situasi kondisi yang ada di sekitar Tuhan Yesus dipakai untuk menggoda Tuhan Yesus. Jadikan batu ini menjadi roti. Saudara-saudara, bisa tidak
Tuhan Yesus menjadikan batu menjadi roti, bisa tidak? Bisa. Itu perkara yang kecil bagi Tuhan Yesus. Satu batu diubah oleh Tuhan Yesus menjadi beribu-ribu roti pun juga bisa. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Bisa. Itu perkara kecil. Tapi persoalannya, mengapa Tuhan Yesus tidak mau melakukannya? Sebab kalau Tuhan Yesus melakukannya, pasti iblis akan menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa Tuhan Yesus ini luar biasa. Batu bisa menjadi roti. Wah, pengikutnya, penggembaran cepat sekali, banyak sekali. Di detik awal dia akan memulai tugas pelayanannya. Spontan saat itu Tuhan Yesus akan mempunyai banyak murid. Tetapi persoalannya, mengapa tidak mau? Jawabnya adalah karena perintah dari iblis. Titik. Perintah dari iblis itu yang Tuhan Yesus tidak mau lakukan. Ini cara yang pertama. Di dalam Tuhan Yesus menangkis godaan iblis. Lalu setelah dia tidak mau melakukan perintah iblis, ditindaklanjuti, dipertegas dengan mengambil dasar firman. Dari Ulangan 8 ayat 3. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Selesai. Iblis kalah. Dua cara ini yang dipakai Tuhan Yesus untuk menangkis godaan dari iblis. Dan saudara-saudara, godaan kekuasaan atau kedagingan, kepuasan diri itu juga sering kita rasakan. Dokter sudah mengatakan tensinya tinggi, hati-hati nggih Bapak, nggih. Nalika prasmanan, wah enek tengkleng. Ibuke ngemutke, Pakne hati-hati lho Pakne. Yo. Nyedaki gon tengkleng, Pakne hati-hati lho Pakne. Ora saben dina. Ora apa-apa. Ora ben dina ora apa-apa ngaten nggih. Ini sudah mulai keraguan-raguan. Larangan itu sudah mulai ingin dipatahkan. Akhirnya pripun? Dilanjutkan atau tidak, Pak? Gandeng ada kesempatan tanduk 2 mangkok. Pakne, iya aku ngerti. Pakne, iya bareng malam bune iki gitokku kenceng-kenceng ya bune. Pripun jawabane bune? Syukur. Loh. Kok nyokur kita bune? Iki piye carane? Syukur. Dikandani ora manut. Wah dadi masalah. Dadi berobat nang dokter. Sukanya kita itu sengaja, wong itu larangan. Ini kalau kita bicara tentang kedagingan di dalam kehidupan jasmani kesehatan kita sudah jelas dilarang, tetapi kita sukanya itu mencoba-coba, bahkan dengan berbagai alasan ora apa-apa, ora saben dina. Yang sering terjadi itu. Dan kalau itu terus dilakukan menjadi kebiasaan, ora apa-apa le, wingi ra apa-apa aku, ngoten nggih.
Ora apa-apa ta. Sing penting kowe tekan omah ngombe obat. Ora apa-apa, dadi kebiasaan. Namanya kebiasaan, sesuatu yang mestinya tidak boleh menjadi biasa, ya tidak masalah. Bukan hal yang dilarang lagi. Tapi kita harus ingat bahwa larangan kalau itu dilanggar pasti juga akan membahayakan. Ini hal yang pertama, godaan kepuasan atau kedagingan kita sering, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang kita sengaja, itu larangan, sengaja kita mau langgar dengan berbagai macam alasan-alasan kita. Beda lagi dengan contoh yang lainnya. Pak Ne, ana tengkleng Pak Ne. Wis tahu. Lain lagi ta nggih? Ora apa-apa Pak Ne sithik wae, jane iki mau nganu tok. Nggih ngujuk-ngujuki tok. Ora apa-apa Pak Ne sithik wae. Ra wis tahu. Sing iki wae sing aman. Jadi memang ada niat kita untuk mengatakan tidak. Jangan coba-coba nyerempet-nyerempet bahaya. Yang pertama harus kita tolak, tidak, wis tahu. Sehingga tidak akan mencoba. Oh, sudah jelas dilarang oleh dokter. Ditawani centang ya gedek ngaten nggih. Golek liyane nggih. Sing aman. Yang kedua, berdasarkan firman Tuhan, bune aja nyoba-nyoba nggodho aku. Kalau kelingan Titus 2 ayat 2. Lalu seperti Tuhan Yesus ya, memang harus begitu ya. Laki-laki yang tua, saya ini sudah tua ini. Sudah emeritus. Laki-laki yang tua, Titus 2 ayat 2. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Ngaten nggih? Sederhana. Terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, sehat dalam kasih, sehat dalam ketekunan. Istri saya selalu mengingatkan saya, Mas, jamu. Napa jamu niku? Jaga mulut. Makanan banyak sekali, Mas, jamu. Oh ya, kula tiyang sing sae dadi ya manut ngono ya. Itu istri saya Bapak Ibu kalau ingin tahu. Ada di sana. Nggih. Mari kita mencontoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam mengatasi godaan-godaan kehidupan itu. Satu, katakan tidak. Tolak. Yang kedua, dasar firman Tuhan mengingatkan kepada saya berdasarkan firman Tuhan untuk tidak melanggar. Hal yang kedua, saudara-saudara, godaan yang kedua itu kaitannya kalau kehidupan sekarang ya, sama memakai istilah kehidupan sekarang itu kaitannya dengan harta, tahta. Nah, banyak secara umum dilanjutkan dengan apa? Harta, tahta, wanita. Nah, itu biasanya. Bagaimana waktu itu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, ayat 5-6. Tuhan Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Saudara-saudara, jadi gambaran tafsirannya tidak lalu Tuhan Yesus dibawa naik ke bait Allah, tidak, tetapi tetap di dalam tempatnya yang jauh sekali di perbukitan yang tinggi. Tuhan Yesus diajak oleh iblis untuk membayangkan seolah-olah ada di hubungan paling tinggi bait Allah. Bait Allah itu ada lerengnya yang lebih kurang 400 meter. Kalau jatuh dari ketinggian hubungan bait Allah itu ya kemungkinan meninggal. Nah, disuruh menggambarkan ada di sana, di atas sana. Jatuhkan dirimu. Karena ada firman di dalam Mazmur itu mengatakan kalau kamu mau menjatuhkan diri, semua
bala tentara malaikat Allah akan datang memapang kamu, menantang kamu, ya, sehingga tidak akan terluka. Ya, katakan kalau memang Tuhan Yesus mau melakukan, tidak usah didatangi para malaikat, dia jatuh saja, saya percaya tidak akan luka. Tidak akan luka, dia pasti akan menggunakan kekuasaannya, tidak akan luka. Dan andai kata itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, jatuh, menjatuhkan diri dan selamat, tidak ada yang terluka, iblis akan menyuarakannya kepada masyarakat. Loh, Yesus ini luar biasa, benar-benar Allah. Mari kita berbondong-bondong jadi murid-muridnya. Saat itu juga Tuhan Yesus akan tenar, menjadi viral kalau saat sekarang ini ya, viral sekali sih. Banyak penggemarnya, banyak muridnya. Tetapi mengapa Tuhan Yesus tidak mau melakukannya? Karena perintah dari iblis. Dia tidak mau, dia menolaknya. Dia tidak mau melakukan yang menjadi perintah iblis dan menangkisnya dengan dasar firman, dilengkapi dengan dasar firman, yaitu di dalam Ulangan 6 ayat 16. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu cara Tuhan Yesus mengatasi, menangkan atas cobaan, godaan dari iblis. Dua hal lagi, menolak dan didasarkan pada firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, harta, tahta, dan wanita, maaf saya memakai istilah wanita karena memang pada umumnya itu menjadi slogan umum, saya pakai itu sering menjerat kehidupan setiap manusia. Apakah dia beragama Kristen atau non, itu sangat lekat sekali. Sehingga demi harta berbagai macam cara dilakukan, walaupun jelas dia tahu bahwa cara yang dia lakukan itu salah. Sehingga terjadi tindakan korupsi. Bahkan lebih dari itu, dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menyalahi tatanan, yang menyalahi aturan, demi harta, demi tahta, pangkat, kedudukan. Begitu mudahnya dia menyelewengkan baik hartanya, tahtanya, kedudukannya, pangkatnya, sehingga terjadi dor gitu ya. Penembakan, lalu dia dengan kuasanya merekayasa semuanya, seolah terjadi tembak menembak. Siapa yang menembak? Orang Kristen. Siapa yang ditembak? Orang Kristen juga. Dan itu sudah tidak menjadi rahasia. Kita semuanya tahu karena dibuka semuanya. Memang secara kekristenan kita ngelus dodo, prihatin betul. Prihatin betul terjadi pada diri kekristenan. Tetapi perlu kita melihat dari peristiwa itu, ternyata wong Kristen karo tidak Kristen itu ya padha wae. Artinya padha wae napa? Padha wae iblis itu menggoda di sana. Hanya kita sebagai orang Kristen bisa mengatasi atau tidak tergantung kembali lagi sikap kita. Karena merasa kuasa, semuanya bisa saya atur. Ternyata dia lepas perhitungan. Lepas perhitungan malah justru menjerat sendiri. Mestinya hal-hal seperti ini menjadi pelajaran kita
untuk lebih hati-hati, lebih waspada, dan tegas komitmen. Tidak. Katakan yang pertama, tidak. Menolak itu. Dan memakai firman Tuhan. Di sana dikatakan, Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada penyertaan Tuhan di sana. Ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan ketika kita menerimanya, mensyukurinya. Apapun situasi kondisi kita, ada penyertaan. Di ayat lain mengatakan, tidak akan kita ditinggalkan tergeletak. Tidak. Itu betapa kasih Allah di dalam kehidupan kita. Maka mari kita senantiasa melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Katakan tolak untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang melanggar, apalagi menggunakan harta tahta kita untuk kepuasan diri pribadi, tetapi tetap pada kehendak firman Tuhan. Di sanalah kita akan bisa tetap diberkati. Bahkan semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin berprestasi ketika kita tetap di dalam kehendak firman Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, godaan yang ketiga adalah menjadi hamba iblis. Di dalam ayat 7, 8, 9, bahkan juga ayat 10 jadi satu gitu ya. Tuhan Yesus diminta untuk menyembah iblis. Kalau engkau mau menyembah aku, semua kekayaan dunia memang dimaknai dalam tafsiran, dunia ini yang punya adalah di tangan iblis. Akan diberikan semua kepadamu kalau engkau mau menyembah aku. Kalau kita mau menyembah, itu berarti kita sudah tunduk. Kita menyembah itu berarti kita manut apa yang menjadi kehendak perintah iblis. Menjadi hamba iblis, diperbudak oleh iblis. Dan Tuhan Yesus tahu hal itu, maka ia yang pertama menolak, tidak mau menyembah iblis. Dan yang kedua, dia melawannya, Tuhan Yesus melawannya dengan firman Tuhan. Enyahlah iblis, sebab engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di dalam Ulangan 6 ayat 13. Itu cara Tuhan Yesus di dalam menolak bujukan, rayuan, godaan iblis. Pertanyaan saya, Bapak, Ibu, Saudara, maukah kita menjadi sahabat iblis? Tidak. Tidak mau? Tidak, ada yang gedek. Oke. Maukah kita menyembah iblis? Tidak. Bapak, Ibu, Saudara mungkin pernah melihat orang memakai ajian jimat. Ajian jimat bagi seseorang yang punya ajian, punya jimat, apakah dalam bentuk ali-ali akik, sehingga dia punya kekuatan, dipukul,
bacok pakai peso tidak apa-apa. Itu ajian kekebalan. Bahkan juga ada yang menggunakan itu untuk sebagai pelarisan biar dagangannya cepat laku, laris. Wah, luar biasa, di sana itu sepi, di sini pengunjungnya banyak sekali. Tetapi juga ada orang yang memakai ajian jimat itu agar cepat dapat jodoh. Bahkan menyalahgunakan ajian itu untuk mempermainkan lawan jenisnya. Ada enggak kira-kira? Ada. Semoga tidak ada di dalam kehidupan kekristenan. Amin. Sebab ketika kita masuk ke situ, sebenarnya kita menyembah Dia. Kita menjadi hamba Dia. Kita harus tunduk karena ada aturan-aturan. Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Memang keinginan apapun yang kita inginkan itu bisa terwujud, bisa tercapai, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Dan menurut cerita-cerita, bahkan Bapak Ibu pernah, saya percaya sering ya, membuka videonya Daud Tony, mantan dukun itu, yang sekarang bertobat jadi penginjil. Buka saja, perhatikan saja. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, senjata makan tuan. Itu yang terjadi. Jadi ada hal-hal, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Maka kembali lagi pada pertanyaan, kalau pertanyaan itu diperhadapkan kepada kita, maukah kita menyembah iblis? Maka jawab kita yang pertama, tidak mau. Menjadi hamba iblis, tidak mau, apapun bentuknya. Ngaten nggih? Tidak. Oh iya ya, iki ya penyebabnya iki. Buang. Kalau niki mboten niki sejarah niki dan sejarah ini. Maksud saya ada akiknya itu ya. Biasa ya, saya percaya Bapak Ibu mungkin ada yang pakai akik, tapi saya percaya itu hanya imitasi saja. Artinya tidak ada isinya, ajiannya, jimatnya di sana tidak. Tetapi ada banyak orang yang memakai itu. Dengan ilmu-ilmu yang membuat kita linglung, sering ditayangkan di televisi itu ya. Ada orang datang dengan berbagai macam cara sehingga yang punya rumah itu linglung, menjadi linglung, sepeda motornya dibawa, dompetnya diminta, HP-nya diminta. Setelah orang itu pergi dia terkejut, sadar lagi. Menurut Daud Tony itu adalah orang-orang, bisa terjadi pada orang Kristen yang tidak punya tujuan hidup, mudah sekali dipengaruhi. Maka Bapak Ibu kalau mau tindakan ke mall harus punya tujuan yang jelas. Nanti di sana bisa mudah dipengaruhi. Ditablek ngaten mawon sudah hilang kesadaran kita. Punya tujuan yang jelas, punya iman yang kuat, panjenengan aman dan selamat. Kembali lagi, yang pertama kita tolak. Yang kedua kita harus dasarkan pada firman Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Artinya apa? Ya mungkin kita akan mengatakan, Pak, saya tidak hafal ayat firman, Pak. Tetapi ketika kita bisa selalu pada iman kita kepada Tuhan, itu tidak baik harus saya tinggal, ini baik harus saya lakukan, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Tetapi upayakan ada kesempatan kita untuk bisa selalu baca firman. Ketika ada godaan, oh ini cocok dengan ayat ini, berarti saya tidak boleh. Ya, bagaimana Pak caranya baca firman, Pak? Saya sulit, Pak.
Sehingga mungkin nun sewu bagi kita ketika diminta untuk memimpin persekutuan doa atau PA, bingung. Wah, materinya dari mana? Akhirnya ditolak dengan mengatakan, aku ora iso, aku tidak mampu. Sekarang tidak boleh terjadi pada kita. Mari kita selalu mengolah, selalu belajar. Bapak Ibu, kalau saya mengajar anak-anak saya, itu saya kenalkan dengan HP. HP-mu ada Alkitabnya? Ada, Pak. Sekarang bisa caranya menggunakan HP? Tidak bisa. Yuk kita buka bersama-sama. Misalnya Yohanes 3:16. Hafal ya? Hafal. Artinya apa? Tidak tahu, Pak. Blok. Di blok, setelah di blok, lalu tiga itu klik, nanti muncul tafsir. Klik tafsir. Loh Pak, disuruh install. Ya memang harus ada diinstal dulu. Aplikasi tafsir muncul sehingga Alkitabnya, ada tafsirnya. Buka. Setelah dibuka, wow, banyak sekali ayatnya yang menerangkan tentang Yohanes 3 ayat 16. Yuk sekarang kamu buka, kamu punya ayat yang kamu sukai, ya Pak, buka. Bisa? Bisa. Sekarang kalau besok kamu diminta untuk memimpin persekutuan doa, berani enggak? Berani, Pak. Tidak ada alasan sekarang di zaman sekarang dengan adanya fasilitas yang bisa kita miliki, lalu kita mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mampu. Ya, jawabannya hanya karena kita malas saja. Ada fasilitas. Setiap hari kamu membaca Alkitab enggak? Kadang-kadang, Pak. Yang kamu baca kamu tahu enggak? Tidak, Pak. Saya terangkan dengan ini. Manfaatkan HP-mu. Kamu bisa mengerti firman Tuhan. Kamu bisa mengerti kehendak Tuhan. Kamu bisa tahu ayat-ayat ini. Sehingga ketika nanti kamu PA, ada ayatnya, buka saja di HP-mu. Kamu pintar. Jangan sombong, tetapi kamu akan bisa pintar menerangkan firman itu. Jadi ini saudara-saudara, di zaman sekarang ini sudah tidak ada alasan saya tidak tahu isi Alkitab. Kita sudah dimanjakan dengan sarana HP kita yang luar biasa ini. Bisa menjelajah dunia kemanapun. Bahkan ada orang yang mengatakan HP ini bisa membuat kita pinter, tetapi bisa membuat kita keblinger. Tergantung kita menggunakannya. Bahkan di sini juga ada, kalau kita ingin mengetahui kamus Alkitab pun juga bisa aplikasi di sini. Pedia Alkitab juga bisa aplikasi di sini, ada di sini semua menjadi pintar. Jadi saudara-saudara, itu menjadi tantangan kita memasuki masa Prapaskah ini untuk mari selalu baca firman. Ketika saya tanya kepada anak-anak didik saya, kamu kalau baca firmannya dengan pakai HP, itu pas jam apa? Kalau akan tidur, Pak, bagus. Ada renungannya. Buka saja, ada bermacam-macam renungan, silahkan pilih yang mana kamu sukai. Kalau kamu, saya kalau pas bangun tidur, Pak, bagus. Ada juga yang malam-malam dia bangun, dia baca Alkitab, bagus. Lakukan itu semuanya supaya kita selalu dipenuhi dengan firman Tuhan. Sehingga ketika godaan itu datang, kita bisa mengatasinya, kita bisa menangkisnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita kesetiaan yang memulihkan. Kesetiaan itu dari kata dasar setia. Bagaimana kita setia dengan firman Tuhan. Ini yang harus kita jadikan sebagai pedoman petunjuk hidup kita, sekaligus sebagai pedang. Kalau Bapak Ibu membaca Efesus, surat Efesus 6 ayat 17, Alkitab ini sebagai pedang, senjata kita untuk melawan godaan iblis. Jadikan Alkitab ini sebagai petunjuk penuntun hidup kita, tetapi juga sebagai
pedang yang menangkis, yang bisa mengalahkan godaan-godaan iblis. Setia, mari kita setia dengan firman Tuhan. Kita terus baca, dan juga ketika kita bisa menangkis semua godaan-godaan itu berdasarkan firman Tuhan, maka kita akan dipulihkan. Artinya apa? Kita akan dikembalikan pada posisi yang semula, dikembalikan pada posisi yang benar sebagai anak-anak Allah. Sehingga anak-anak Allah tetap ada di dalam kehidupan kita. Anak-anak terang bisa kita rasakan, kita menikmati dalam kehidupan kita, menjalani hari-hari kita. Itu kesetiaan yang memulihkan. Tuhan memberkati melalui firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kami mohon kepada jemaat untuk meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kembali menghadap hadirat-Mu ya Bapa di surga. Menyatakan puji serta syukur kami, kiranya firman yang telah kami terima di dalam ibadah ini menjadi sarana pemeliharaan iman kami di dalam bersikap dan menyikapi kehidupan memasuki masa Prapaskah ini. Dimampukanlah kiranya kami atas penyertaan Roh-Mu yang kudus dalam laku puasa dan doa serta berbagi, kami dapat menjalankannya dengan baik. Firman-Mu menjadi motivasi iman kami bersikap dan menyikapi kehidupan yang penuh tantangan ini. Ketika kami mampu melihat hari-hari kami, bahwa ternyata Engkau Allah yang senantiasa ada dan beserta dalam setiap langkah kehidupan, yang membuat kami mampu menjalani hari-hari kami. Walaupun kami harus senantiasa waspada menyikapi kehidupan ini, harus dapat menjaga diri
sehingga tetap dikaruniai sehat dan dapat melakukan setiap aktivitas, tugas pekerjaan, terlebih pelayanan-pelayanan kami, semuanya oleh karena kasih anugerah Tuhan. Bersyukur kami jikalau di dalam ibadah ini kami boleh mendukung di dalam doa kami, terkhusus untuk Bapak Ibu yang sudah memasuki lanjut usia, Ibu Pratiwi Endang Suwarti, Ibu Deborah Sudewi, Ibu Bambang Sumitro, Ibu Endang Suparti, Bapak Surono Hadi Purwanto, dan Ibu Cusairoh Sumarno, Ibu Sumen, demikian juga Ibu Supini, Ibu Sundoyo, Ibu Eti Edroati, Ibu Sumami Jaswati, Ibu Atiyah Sugito, Ibu Sri Panganti, Bapak Ibu Lugiono, Ibu Sri Endah, Ibu Suwartiah, Bapak Sumar, Ibu Kasri. Tuhan kiranya tetap menyertai, menopang di dalam hari-harinya, supaya tetap dikaruniai kuat sehat, terlebih pendampingan dari keluarganya. Demikian juga berkat-berkat Tuhan yang diterimanya, obat-obat pribadinya semakin membawa kekuatan serta kesehatannya. Demikian juga Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuhnya. Kiranya Tuhan berkati obat yang dikonsumsinya. Demikian juga dukungan-dukungan setiap jemaat-jemaat Tuhan, melengkapi permohonan kami memperoleh sehat kuat di dalam kuasa kasih Tuhan. Teruntuk anak-anak kami dalam studinya, Tuhan lindungi tetap sehat, diberi kecerdasan, bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Anak-anak kami yang bekerja dimampukan kiranya dapat mengerjakan tugas pekerjaannya agar lancar dan sukses karier kerjanya. Anak-anak kami dalam kerinduan akan pasangan hidupnya, kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi anak-anak kami. Kami memohon kiranya anak-anak kami dimampukanlah senantiasa mengangkat di dalam pergumulan imannya kepada Tuhan, agar boleh mendapatkan pasangan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi setiap kami, keluarga-keluargamu, dalam pergumulan kami masing-masing, dimampukanlah kiranya kami senantiasa berserah memohon solusi bagi jalan keluarnya setiap pergumulan permasalahan kami. Melalui doa dan puasa kami bolehlah kiranya kami memperoleh solusi-solusinya dari Tuhan sendiri. Doa kami teruntuk Bapak Ibu Majelis, pengurus komisi GKJ Bululor. Urapi mereka dengan roh kuasa kasih-Mu, dimampukan menjalankan program-program pelayanannya dengan baik. Demikian juga
terkhusus kepada pelayan Tuhan Bapak Pendeta Bambang Wijayanto beserta ibu dan anak-anaknya, senantiasa di dalam perlindungan dan kuasa kasih Tuhan, agar tetap dapat menjalankan panggilannya, pelayanannya dengan baik, agar namamu dipermuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Kami juga mau serahkan di dalam kuasa tuntunan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, yang saat-saat ini masih berjuang memberantas wabah COVID-19, disertai dengan cuaca ekstrim, bencana alam, tanah longsor, banjir, banyak korban, banyak yang menderita. Kiranya tangan kasih Tuhan yang penuh kuasa bekerja memulihkannya agar menjadi baik, sehingga kami penuh dengan sukacita dapat mensyukuri kehidupan ini. Bapa di surga, menyadari kami banyak kekurangan, kesalahan dan dosa, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuninya. Dan hanya di dalam Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami hendak menutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Sebagai dasar bagi kita untuk memberikan persembahan diambilkan dari 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ke-20, yang demikian bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama memujikan pujian untuk persembahan ini yang diambilkan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bait pertama dan kedua. Bawa persembahanmu. Kantong persembahan akan diedarkan setelah pujian bait pertama selesai dan dengan diiringi musik saja. Janganlah
bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu di dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan. Ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu melalui Bapak Pendeta Emeritus Nathanael Syih Pujiyono M.Min. Kiranya firman ini akan selalu menjadi rema di dalam diri kami dan jadikan kami pribadi yang setia akan Engkau. Tuhan, teruntuk Bapak Pendeta Emeritus Nathanael Syih Pujiyono M.Min yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai beliau dan keluarganya dimanapun ia berada. Pakai ia sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu GKJ Mululor, kiranya Engkau selalu sertai dan Engkau berkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Berkati juga jemaat-Mu yang belum sempat hadir pada ibadah sore hari ini. Jika mereka dalam keadaan lemah, kiranya Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Bapa di surga, saat ini kami akan berikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Engkau sucikan sehingga dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu GKJ Mululor ini dan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Berkati juga majelis yang mengelola persembahan ini supaya bisa selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun dan sertai perjalanan pulang kami sehingga kami bisa sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Bapa, berkati juga rumah ibadah yang akan kami tinggalkan, kiranya selalu Engkau berikan perlindungan dan Tuhan selalu menjauhkan dari segala mara bahaya. Ampun segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Seluruh doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita masuk di dalam nyanyian pengutusan, Setialah. Kepada Tuhan, kawan yang
bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera untuk menjadi saksinya di tempat masing-masing berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita angkat pujian Bila Kulihat Bintang gemerlapan.